Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasrat dengan NIM H02203334, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sekaligus menjadi ujian tengah semester pada mata kuliah trigonometri yang diampu oleh Bu dosen Sartika Arifin, SPD MPD. Materi yang akan saya bawakan adalah perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi alfa dan 90 derajat ditambah alfa. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja membahas materinya. Dalam hal ini, kita mempelajari mengenai konsep sudut berelasi alfa dan 90 derajat ditambah alfa. Nah, kita telah disediakan sebuah bidang kartesius dengan sebuah lingkaran. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Misalkan, dari titik ini kita tarik sebuah garis ke titik sebuah lingkaran. Sehingga akan terbentuk titik P dengan koordinat A, B. Di mana dari sini ke titik ini itu sepanjang A, dan dari sini ke titik ini itu sepanjang B. Dan garis OP ini sepanjang R karena jari-jari lingkaran. Nah, kemudian untuk mendapatkan sudut 90 derajat ditambah alfa, pertama-tama itu kita rotasikan sejauh 90 derajat yang berlawanan arah dengan putaran arah jarum jam. Nah, sehingga akan didapatkan sebuah bayangan dari titik P ini, yakni titik P aksen dengan koordinat negatif B, A. Di mana dari sini ke titik ini itu sepanjang negatif B, dan dari sini ke titik ini itu sepanjang A. Nah, selanjutnya, karena di sini itu bernilai alfa, dan di sini itu bernilai 90 derajat, ketika kita totalkan semuanya, maka akan menghasilkan nilai sudut 90 derajat ditambah alfa. Jadi dalam hal ini sudut alfa ini itu bersesuaian dengan titik P, dan sudut 90 derajat ditambah alfa itu bersesuaian dengan titik P aksen. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari perbandingan sudut berelasi untuk alfa. Nah, pertama itu adalah nilai dari sinus alfa. Nah, perhatikan. Sinus alfa ini itu didefinisikan sebagai depan per miring. Nah, depan dari sudut alfa ini itu adalah B, dan sisi miringnya itu adalah R, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari sin alfa ini itu adalah B per R. Kemudian yang kedua, nilai dari cos alfa itu kita definisikan sebagai samping per miring. Samping dari sudut alfa ini itu adalah A dan miringnya adalah R. Jadi nilai dari cos alfa adalah A per R. Kemudian untuk nilai dari tangen alfa itu kita definisikan sebagai depan per samping. Nah, depan dari sudut alfa adalah B dan sampingnya itu adalah A, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai dari tangen alfa ini adalah B per A. Kemudian untuk nilai sudut alfa yang lain itu adalah kosekan alfa. Kosekan alfa ini kita definisikan sebagai kebalikan dari sin alfa. Nah, kita ketahui bahwa sin alfa ini bernilai B per R, maka nilai dari kosekan alfa ini kita tinggal balik saja, sehingga nilainya adalah R per B. Nah, kemudian untuk nilai yang kedua, yakni sekan alfa. Sekan alfa ini adalah kebalikan dari cos alfa. Nilai dari cos alfa adalah A per R, sehingga kita langsung balik saja, sehingga akan menghasilkan R per A. Kemudian untuk nilai yang terakhir itu yakni nilai dari kotangen alfa yang merupakan kebalikan dari tangen alfa, dan nilai tangen alfa di sini adalah B per A, maka nilai dari kotangen alfa adalah A per B. Kemudian untuk nilai dari sudut 90 derajat ditambah alfa, yakni yang pertama adalah nilai sinus 90 derajat tambah alfa. Nah, kita perhatikan bahwa nilai sin 90 derajat tambah alfa itu adalah depan per miring. Nah, depan dari sudut ini itu adalah A dan miringnya adalah R. Sehingga nilai dari
sinus 90 derajat tambah alfa dalam hal ini adalah A per R. Atau kalau kita relasikan dengan sudut alfa tadi, yang merupakan nilainya adalah A per R itu adalah cos A, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sin 90 derajat ditambah alfa itu sama saja dengan cos alfa. Nah, kemudian untuk nilai cos 90 derajat ditambah alfa itu adalah samping per miring. Samping dari sudut ini itu adalah negatif B dan miringnya adalah R, maka nilai dari cos 90 derajat ditambah alfa ini adalah negatif B per R. Nah, kita perhatikan bahwa untuk merelasikan sudut ini, sudut 90 derajat dengan sudut alfa itu adalah, kita lihat, pada sudut alfa ini yang bernilai B per R itu adalah nilai dari sin. Maka karena di sini negatifnya, maka kita tulis terlebih dahulu negatif dan kita tuliskan nilai yang sama di sudut alfa, yakni nilai sin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cos 90 derajat ditambah alfa itu akan sama nilainya dengan negatif sin alfa. Nah, kemudian untuk nilai yang ketiga yakni nilai tangen 90 derajat ditambah alfa itu didefinisikan sebagai depan per samping. Sehingga untuk depan dari sudut ini itu adalah A dan sampingnya adalah negatif B. Jadi nilainya adalah A per negatif B. Nah, kita perhatikan pada sudut alfa ini itu tidak ada yang bernilai negatif, sehingga negatifnya kita tuliskan terlebih dahulu dan kita berfokus pada nilai A per B-nya. Nah, di sini yang nilainya A per B itu adalah kotangen alfa, sehingga tan 90 derajat ditambah alfa itu akan sama nilainya dengan negatif kotangen alfa. Kemudian kita lanjut ke nilai perbandingan selanjutnya, yakni nilai dari kosekan 90 derajat ditambah alfa. Ini adalah kebalikan dari sin 90 derajat ditambah alfa. Nilai dari sin 90 derajat ditambah alfa itu adalah A per R, maka kita tuliskan untuk nilai kosekannya adalah R per A. Nah, kita perhatikan untuk merelasikan sudut 90 derajat ditambah alfa, kita lihat pada sudut alfa ini yang nilainya R per A itu adalah sekan alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kosekan 90 derajat ditambah alfa itu akan sama nilainya dengan sekan alfa. Nah, kemudian untuk nilai berikutnya yakni nilai dari sekan yang merupakan kebalikan dari cos 90 derajat ditambah alfa itu dihasilkan negatif B per R. Jadi, karena merupakan kebalikan, maka nilai dari cos yang kita dapatkan tadi itu kita balik saja, yakni R per negatif B. Nah, kita perhatikan untuk di sudut alfa ini tidak ada yang negatif, maka negatifnya kita tulis terlebih dahulu. Dan kita berfokus pada nilai R per B. Nah, kita perhatikan untuk nilai yang R per B ini adalah kosekan alfa. Jadi, nilai dari sekan 90 derajat ditambah alfa itu akan sama nilainya dengan negatif kosekan alfa. Nah, untuk sudut yang terakhir yakni kotangen 90 derajat ditambah alfa. Nah, definisinya itu adalah kebalikan dari nilai tangan. Nilai tangan yang kita dapatkan di sini adalah A per negatif B. Maka nilai kotangannya itu adalah negatif B per A. Kita perhatikan bahwa untuk di sudut alfa ini, untuk merelasikannya, itu tidak ada negatif. Maka kita tulis terlebih dahulu negatifnya. Dan kita berfokus pada perbandingannya, yakni B per A. Nah, di sini kita lihat untuk nilai B per A itu adalah hasil dari tangen alfa. Maka kita tulis dulu terlebih dahulu negatifnya dan tangen alfanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kotangen 90 derajat ditambah alfa itu akan sama nilainya dengan negatif tangen alfa. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, tentukan nilai yang setara dengan sin 120 derajat dan tangen 135 derajat. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya itu saya lampirkan
nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi agar teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami materi ini. Nah, yang pertama kita harus mencari nilai yang setara dengan sin 120 derajat. Caranya adalah kita pecah terlebih dahulu, yakni sin 90 derajat ditambah alfa. Nah, artinya bagaimana? 90 derajat ditambah berapa? Itu hasilnya 120. Sehingga akan dihasilkan sebuah nilai alfanya. Nah, di sini kita dapat bahwa alfanya itu adalah 30 derajat. Kenapa? Karena 90 derajat ditambah dengan 30 derajat itu hasilnya 120 derajat. Kemudian setelah kita mendapatkan pola yang seperti ini, kita lihat. Nah, untuk sin, di mana sin 90 derajat tambah alfa, itu nilainya setara dengan cos alfa. Berarti alfanya ini 30 derajat, kemudian nilainya ini kita ganti menjadi cos, sehingga kita tulis cos 30 derajat. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai perbandingannya, kemudian kita lihat di sudut istimewa nilai perbandingan dari trigonometri, di mana nilai dari cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Nah, kemudian kita sudah dapatkan bahwa sin 120 derajat itu akan setara dengan cos 30 derajat yang nilainya 1/2 akar 3. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yakni tangan 135 derajat. Nah, caranya tadi sama, di mana kita urai terlebih dahulu menjadi seperti ini. Kemudian kita cari 90 derajat ditambah berapa, itu hasilnya 135. Nah, sehingga kalau kita lakukan pencarian, di mana kita dapatkan alfanya itu 45 derajat, karena 90 derajat ditambah 45 derajat itu hasilnya 135 derajat. Nah, kemudian kita lihat lagi ke sebelah kanan ini, di mana tan 90 derajat ditambah alfa itu akan setara nilainya dengan negatif kotangen alfa, sehingga kita tuliskan di sini. Dan alfanya itu adalah 45 derajat, sehingga kita tulis negatif kotangen 45 derajat. Nah, teman-teman masih ingat bahwa negatif kotangen 45 derajat itu sama saja dengan 1 per tan 45 derajat, karena kotangen ini kan kebalikan dari tangen. Maka bisa kita tuliskan 1 per tangen 45 derajat. Tapi jangan lupa tanda negatifnya. Nah, setelah kita operasikan, maka kita akan menghasilkan negatif 1. Baiklah, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.